Barakallahu. Monggo dipun bikak menawi beto Qur'anipun Al-Ghasyiyah. Ya, kita mlebet ayat ke-8. Langsung mawon nggih, mboten saged waos nggih. Al-Ghasyiyah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti kita mlebet wonten ayat yang ke-9 Pak nggih. Nggih. Terus saderengipun menyambung Pak nggih, menyambung pilih ayat pertama sampai ayat 8 yang sudah kita kaji itu menggambarkan gambaran tentang balasan bagi orang yang nanti menyesal kelak fi yaumil qiyamah, mereka masuk neraka karena mereka mengabaikan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka capek di dunia, amilatun nasibah taslana ran hamiyah. Mereka sudah capek di dunia, akhirnya masuk neraka. Wa'iyadzubillah. Ini jelas kerugian yang sangat nyata adalah orang-orang yang sudah capek di dunia, wis rekoso teng donya, tur ning akhirat ora oleh apa-apa. Wa'iyadzubillah. Disebutkan di antara hukuman orang-orang ahlul neraka itu adalah tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. Dhari'. Ini dhari' itu makanan yang berduri. Artinya ditelan ini mboten penak. Tapi juga tidak mengenyangkan perut kita. La yusmin wa la yughni min ju', jelas nggih. Tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar, justru menyakitkan. Wujuhu yauma idzin na'imah. Berikutnya Allah menggambarkan tentang ashabul jannah, penghuni surga yang karena usaha mereka di dunia taat kepada Allah, kemudian mendengarkan aturan-aturan Allah, kemudian mempunyai hati yang lurus, hati yang mukhlis, tentu dengan berbagai karakternya, karakter orang-orang yang mukhlis, yang tulus tadi, ikhlas karena Allah, berbagi dan seterusnya. Wajah mereka kelak berseri-seri Bapak Ibu, sumringah, lisa'yiha radiyah, merasa senang karena usahanya tadi itu. Senang, alhamdulillah biyen aku tenanan ning donya. Alhamdulillah pulun purun sholat, purun ngaji, purun siam, purun sedekah dan seterusnya itu. Fi jannatin, ini gambaran ahlul jannah ya. Lisa'yiha radiyah, mereka senang karena usahanya sendiri. Kalau tafsirnya disebutkan lisa'yiha alladzi qaddamathu fid dunya min amali salihah, yaitu amalan yang telah mereka kerjakan di dunia ini, amal salih yang mereka kerjakan di dunia ini. Wal ihsan ila ibadillah, dan berbuat baik kepada hamba-hamba. Jadi berbuat baik ini Pak, Bu. Amalan yang nanti akan menyenangkan hati kita fi yaumil qiyamah itu setidaknya ada dua. Yang pertama adalah amalan berkaitan dengan hak-haknya Allah. Ini harus kita jaga pada Bapak Ibu, atau sering disebut dengan hablum minallah. Hablum minallah. Jadi hubungan antara kita dengan Allah. Berarti apa-apa yang Allah wajibkan kepada kita monggo dilazimi, Pak. Ini yang akan menjadikan kita itu senang nanti di yaumil qiyamah. Tauhid dipunjagi, jangan menyekutukan Allah. Jangan menduakan Allah, gitu nggih. Ta'zim, taatnya kita kepada Allah, tawakalnya kita kepada Allah. Yang kedua adalah apa? Al-ihsan ila ibadillah, berbuat baik kepada hamba Allah. Berarti hablum nanasnya dijaga, termasuk menjaga hati orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu tadi, berbagi, membantu kesusahan orang lain. Kalau orang susah, kita bantu jamaah semampu kita.
kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Setidaknya kalau kita sendiri juga butuh bantuan, sedang orang lain butuh bantuan, setidaknya kita mendoakannya. Dan setidaknya kita kalau tidak kita bisa berbuat baik kepadanya, kita menjadi wasilah agar orang lain berbuat baik kepadanya. Contoh, Nabi itu pernah jamaah yang dua. Ada orang minta sama Nabi nggak punya. Nabi juga kadang-kadang mboten gadah, Pak. Ada orang minta sama Nabi. Rasulullah pas mboten gadah, maka Rasulullah bilang kepada sahabat, siapa di antara kalian yang mau membantu si fulan ini? Jadi dalam riwayat ada orang yang mau bertamu kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya mau bertamu. Nabi Muhammad tahu di rumahnya nggak punya apa-apa, Pak. Jadi kewajiban tuan rumah niku napa? Melayani tamu. Ikramud duyuf itu kewajiban loh Bapak Ibu. Ketika ada orang yang bertamu kepada kita, maka kita harus berbuat baik kepadanya. Ikram, memuliakannya. Di antara memuliakan seorang tamu adalah mengeluarkan, memberi apa yang kita miliki ya, menjamu. Setidaknya teh nama Pokari Sweat dijamu lah Bapak Ibu yang dimakan Allah Ta'ala. Makanya ketika Rasulullah tidak ada apa-apa di rumahnya, Rasulullah berkata kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamuku ini? Kemudian ada sahabat yang, saya Rasulullah. Abu Bakar juga diem. Berarti Abu Bakar itu pernah juga nggak punya apa-apa Bapak Ibu yang Abu Bakar itu pernah, meskipun disebut orang kaya Pak, pernah di satu sisi Abu Bakar itu habis hartanya, sehingga tidak ada yang digunakan untuk nyuguhi tamu Pak. Sampai ada sahabat yang, saya Rasulullah, baru dijamu oleh sahabat tadi itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini amaliyah yang monggo diusahakan Pak. Jadi hubungan kita dengan Allah dijaga, dan perbuatan baik kita dengan sama manusia dijaga dengan baik Pak. Ini insya Allah, bukan insya Allah, pasti ayatnya gini, pasti akan membuat bahagia nanti kita di akhir. Kita akan senang sekali kelak fi yaumil qiyamah. Fi jannatin aliyah. Nah, di jannah Allah yang tinggi. Fi jannatin aliyah. Ini juga jadi dalil Bapak Ibu bahwa jannah itu, surga itu nanti di tempat yang tinggi. Karena biasanya di tempat yang tinggi itu mulia. Makanya kenapa kita dilarang naruh Quran di bawah, taruh di atas jamaah. Niki termasuk Bapak Ibu adab bil Quran. Saya kadang-kadang lihat ada pengajian, pernah kula niku diken isi pengajian nggih tafsir ngen bahas Quran. Niku Quranipun diuncal-uncal ya Bapak Ibu. Mas aku Quran siji Mas. Niki Quran. Nyo. Niku mboten saya, tidak boleh. Al-adabu bil Quran. Kayak jenengan pegang niku di dalamnya ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang ada ayat-ayat Allah kita muliakan. Jenengan juga menawi qadarullah misalkan jualan kacang, jualan tempe misalnya. Kemudian dapat kertas kok ada ayat-ayatnya Allah, maka didewekke Bapak Ibu. Disingkirkan. Nah, nanti itu diapakan? Jenengan bisa dibakar boleh, atau ditaruh di tempat yang bagus gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya karena surga mulia, maka ditempatkan yang tinggi jamaah yang, dan nanti jannah itu bertingkat-tingkat. Makanya disebutkan wadzalika annaha fil jannah jami'atun li anwa'in na'im kullaha. Surga itu tempat berbagai macam bentuk kenikmatan. Li anwa'in na'im, berbagai macam kenikmatan ada di jannah Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu kita sabar di dunia Bapak Ibu nggih.
sabar. Pun mboten napa sakit sabar. Kalih ngamal saleh sak sagete. Nggih usaha, sakit usahane menawa ikhtiar sak saged panjenengan. Nggih. Sak sagete kita. Napa menawi mboten saged soal niki nggih. Misalnya bisanya napa saya sakit, harus cari, alhamdulillah ada layanan, misalkan layanan di rumah sakit, kita nggak punya uang sama sekali untuk biaya rumah sakit, ya ikhtiar kita Pak, ya coba kita cari. Sekarang kan ada layanan dari pemerintah, misalkan kita cari, sak mampu kita. Kalau ternyata susah, diangel-angel ke, ya sudah kita cari, sabar sambil mencari, karena ada nih sederek, ada teman gitu nih. Yang begitu sakit sudah kita yuk bantu sak bisanya. Kita membantu paling nggih tinggi dahar setiap harinya Pak. Tapi nggak bisa untuk berobat karena berobatnya dia butuh jutaan jamaah yang dirahmati Allah. Akhirnya kita sarankan coba cari sudah kita cari-carikan ke teman-teman. Ya sekarang itu juga baru ekonomi baru turun jamaah yang sehingga tidak banyak yang didapatkan. Akhirnya cari di apa namanya layan-layan tadi itu KIS atau BPJS, tapi ke BPJS harus ngurus, harus katanya ini dan itu susah. KIS juga susah misalnya. Ya sudah, ikhtiarnya apa? Ikhtiarnya cari pengobatan alternatif misalkan yang tidak harus ke dokter. Misalkan herbal atau apa. Sudah qadarullah, sudah semua diikhtiari, kemudian meninggal dunia husnul khatimah insyaallah dengan kesabarannya. Karena itu ujian dari Allah yang harus kita lewati, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala. Jadi sudah kita bersabar dengan apa yang Allah ujikan kepada kita. Tapi yakinlah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti akan ada jalan keluar. Wong Allah itu jelas menjanjikan fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Begitu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kenikmatan jannah. Kalau gadah mbak kula niku usahanya buat tempe Bapak Ibu. Mbak kula niku usahanya buat tempe. Kula ngentos jarang Pak pengusaha tempe sukses di mobil lu jarang. Apalagi tempenya usaha kecil jamaahnya. Jadi pagi subuh dodolan mungkin Pak. Subuh yang suaminya jualan. Nanti yang di rumah itu yang ngurusi kakak. Kan karena yang laki-laki jualan, kakak saya putri nih. Nah niku yang pun godoki, terus mungkin pun junjungi Pak nggih. Ngasih ragi Pak nggih. Beruan niku bunteli rekenu sedina Pak nggih. Kalau mastiki niku Pak nggih. Kalau pas dugi Mbak sabar rekoso Mbak ya. Kata mbak saya, rapopo le ning donya ya. Rekoso rapopo, sok ben penting nang akhirat penak ngono wae. Yakin Mbak mlebu surga. Ya sabar kan janjine Gusti Allah, innallaha ma'as-sabirin ngene. Nggih. Janjine Gusti Allah itu bersama orang yang sabar. Dan berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Tugas kita cuma sabar oleh Masya Allah. Kula sing sinau agama jenengan sing praktek agama Mbak gitu. Memang begitu Pak. Realitanya kita hidup ini memang diuji. Kalau ditahri kabeh pengen sugih mboten Bapak Ibu? Ya pengen sugih, tapi kan tidak mungkin kabeh sugih Bapak Ibu nggih. Mesti enten sing diuji dengan kalau jenengan suruh pilih sehat terus napa enten sakitnya bareng Pak. Yang pengennya kan ya sehat terus Bapak Ibu nggih. Tapi namanya diuji, kita nggak tahu kapan datangnya ujian jemaah. Nah kalau sudah datang ya sudah, kita harus bersabar terhadap ujian yang Allah berikan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan
beramal saleh dan bersabar tadi itu, kita akan diberikan jannah yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah. Ini sebenarnya di tafsirnya ada berbagai macam bentuk kenikmatan nih. Cuma kita lewati karena nanti ada ayat-ayat yang menjelaskan kenikmatan jannah. Seperti dalam surat Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, itu nanti banyak sekali. An-Naba juga sudah ada nih. Di antara ini juga la tasma'u fiha laghiyah. Di antara kenikmatan surga itu apa? Di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Karena jujur Pak, termasuk sesuatu yang tidak enak di dunia ini, kita ngrungokke sing ora penak-penak nih Pak. Durasani ini ora penak Pak jane. Dinya teng jannah tidak ada, nanti di surga itu tidak ada ucapan atau suara apapun yang tidak menyenangkan panjenengan. Di jannah itu, di surga nanti Bapak Ibu, itu seluruh ucapan-ucapan ahlu surga menyenangkan hati kita Bapak Ibu, menyenangkan hati kita. Makanya kenapa kok Allah melatih kita sejak di dunia untuk berkata baik, agar nanti di surga kita nggak nyakiti orang lain di surga Bapak Ibu. Jadi orang yang masuk surga itu orang-orang yang perkataannya baik-baik. Makanya kalau kita ini Bapak Ibu perkataannya masih buruk-buruk sama orang, kemungkinan kita terpleset ke neraka itu besar Bapak Ibu. Makanya kata Nabi, barang dua lubang yang kebanyakan akan memasukkan manusia ke dalam neraka, apa Pak? Mulut dan kemaluan. Mulut dan kemaluan kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sesungguhnya yang banyak ya tadi, nanti kalian akan diseret dan dilemparkan ke dalam neraka hanya karena lisanmu itu. Para sahabat kemudian para sahabat kemudian, ya Rasulullah, apakah kami nanti akan disiksa hanya karena mulut kami ini? Rasulullah memerah wajahnya, kemudian Rasulullah bersabda, "Thaqilat ka ummuk, celaka engkau," kata Nabi. Bukankah nanti manusia diseret dan dilempar ke dalam api neraka hanya karena mulutnya? Kata Rasulullah SAW, yaitu mulut-mulut yang tidak bisa dijaga, senengane nyakiti wong. Goblok, misalkan contoh Pak nggih. Ini contoh loh Pak. Ana wong ngenyeki wong jamaah yang dimuliakan Allah. Merendahkan orang lain jamaah yang meskipun bercanda. Kata Nabi SAW, wailullah, wailullah, wailullah. Kata Nabi, celakalah seseorang, celakalah seseorang, celakalah seseorang. Yaitu siapa? Orang yang berkata dusta untuk apa? Agar orang lain tertawa dengan ucapannya. Artinya sebagian ulama menjelaskan di antara perkataan yang tidak bagus adalah apa? Perkataan untuk membuat orang lain tertawa, tapi di sana terselip dusta, terselip apa? Penghinaan kepada orang lain. Kan begitu ya. Makanya memang pelawak itu harus hati-hati Bapak Ibu. Harus hati-hati sekali. Jangan sampai lawakannya satu menyakiti orang lain, yang kedua lawakannya dusta. Guyonan niku angsal mboten Bapak Ibu? Angsal. Bercanda itu, guyonan itu seperti garam dalam masakan. Jenengan kalau masak nggak pakai garam, hambar mboten penak. Sayang pundi Bude ke pasar. Teng pasar tumbas napa nih? Lombok. Menutok Pak. Mboten basa-basi Pak nggih. Makanya basa-basi itu kadang penting Bapak Ibu nggih, untuk mengikat hati. Agar kita ramah sama, kan boleh. Sayang pundi Bude saking pasar, alhamdulillah nggih teng pasar rame lho yu gitu. Anjir tumbas napa nih? Tumbas Lombok kok sakniki Lombok tambah larang yo. Ini kan basa-basi untuk untuk menghidupkan suasana. Kan kadang-kadang kita juga datang sama orang ketemu, wah Pak Di pripun kabari pun ngertos jadi nggih sehat Pak nggih. Takon kabar barang. Wis ngerti ngene iki takon barang Pak. Lha niki kan masalah agar kita ini hidupnya enggak sepaneng Bapak Ibu nggih. Lah niku guyon niku angsal. Tapi kalau berlebihan jamaah yang Allah. Jenengan kalau guyonnya berlebihan,
akhirnya nyek-nyekan, pasti nanti terus sakit hati. Habis itu malah membuat hubungan jenengan jauh. Dan itu yang menimbulkan permusuhan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mula punika monggo dipun jagi leres. Kita boleh bercanda, apalagi sama keluarga, sama anak istri. Oh, itu sangat dianjurkan. Permainan kita dengan anak istri itu ibadah. Nabi itu suka main-main sama Ibunda Aisyah, bahkan bercanda tertawa dengan keluarga. Jangan berkeluarga, Pak, masya Allah. Yang meneng kabeh bangke. Piye, Pak? Jajan yuk. Ora nidit. Mas apa, Bu? Delon dhewe kuwi lho. Mboten penak jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang bercanda dengan Rasulullah memanggil istrinya dengan Khumaira. Ya Khumaira. Apa Pak Khumaira? Wahai yang pipinya kemerah-merahan. Rasulullah memanggil Ibunda Aisyah itu Khumaira. Mesra sekali Bapak Ibu. Bercanda begitu. Jadi boleh bercanda tapi jangan berbohong, jangan sampai menyakiti hati. Nah nanti di jannah demikian, masya Allah. Makanya di surga itu, di antara kenikmatan surga adalah nanti kita bertetangga dengan orang-orang yang lisannya tidak akan nyakiti kita, Bapak Ibu. Masya Allah. Di antara kenikmatan surga nanti kita hidup bersama orang-orang yang ucapannya enak-enak, masya Allah. Ini menyenangkan. Loh di jannah apakah ada obrolan? Ya ada, jamaah yang ada nanti disebutkan dalam ayat-ayat yang lain. Bahkan di jannah ada pasarnya. Lalu teng surga itu pasar, Pak. Leres dan ini ada hadisnya. Jadi kan nanti teng pasarnya niku sabdane Nabi kok Bapak Ibu. Sekali lagi, kita kan yakin Pak dengan kabarnya Nabi Muhammad SAW. Bedanya pasar surga dengan pasar dunia. Pasar dunia, kalau kita habis ke pasar dunia, mulih-mulih kelunyut Bang. Pucet terus kan entek duit ya Bang. Terus rodok mambu-mambu piye gitu. Tapi kalau pasar jannah setelah kita pulang dari pasar surga tambah ganteng, tambah ayu Ibu. Tambah sumringah, tambah nyenengke. Wah niku jannahnya Allah. Makanya Bapak Ibu ini janji dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita raih Bapak Ibu. Ini yang harus kita jadikan cita-cita kita. Dan ini bukan kisah dongeng, bukan konyol Bapak Ibu. Ini justru yang real, yang nyata, yang Allah kabarkan kepada kita. Sekarang orang-orang kafir mengatakan akhirat itu nggak nyata, nyata itu dunia. Nanti Bapak Ibu di hari akhir, fi yaumil qiyamah, orang-orang mengatakan yang nyata adalah akhirat, dunia itu nggak nyata lagi Bang. Dunia nanti nggak nyata aja Bang, karena dunia sudah binasa. Wong nanti jenengan 100 tahun yang akan datang dunia sudah gak nyata wong ya Bang. 100 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang. Kinten-kinten panjenengan teh saya wonten mboten? Pun mboten wonten, Pak. Niku sudah sering sampaikan pada jenengan. 100 tahun melih Bapak Ibu, jenengan pun mboten wonten. 200 tahun yang akan datang, jenengan yo ora digagas Bapak Ibu. Kecuali jenengan meninggalkan sejarah yang baik Pak. Yang tersisa dari kita Bapak Ibu ya amal soleh kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya gitu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hidup itu dipergilirkan Pak oleh Allah. Nanti ganti generasi Bapak Ibu, ganti orang. Nggih. Nggih. Mbah-mbah pun mboten dia meni bodo Pak nggih zaman kula niku. Ibu saya kan ragil lho nggih. Ragil. Dulu kalau pas bodo niku ketemu Bude A, Bude C, bule. Sakniki ibu saya paling ragil. Sak mboten enten bodo teng griya tok lah, mboten enten sepupu nggih pun do teng anu ki Mbak. Terus kali ibuke wis ilang kabeh oleh gare aku tok iki. Ibu gantos, mungkin ibu pun saya ganti kita yang tua, Bapak. Nanti anak-anak kita yang sowan ke kita ganti.
Nanti kita mati ganti anak kita lagi, begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Terus apa yang kita banggakan, Pak? Apa yang kita cari di dunia ini kalau seperti itu? Ya amal soleh ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Amal soleh. Fiha ainun jariyah. Di dalam surga itu ada mata air yang mengalir. Ya, ini menggambarkan keindahan jannah. Sekali sudah kita jelaskan. Fiha sururu marfu'ah. Di dalam jannah ada dipan-dipan yang ditinggikan. Disebutkan di sini surur jam'u sarir. Sarir itu kasur dipan, kayak tempat tidur lah. Itu yang ditinggikan sama Allah. Wahia al-mujalis al-murtafi'ah fi dzatihah, itu tempat duduk kita, tempat bersandar, tempat nyantai lah kalau bahasa kita. Jadi di surga itu nanti ada dipan-dipan yang ditinggikan, tempat kita bersantai Bapak Ibu. Jenengan ki wonten wae. Ya, jenengan kayak ngopi teng ngajeng griya lho Mas sekali. Ya niku ngopi ini teng surga, masyaallah. Napa teng surga teng kopi Bapak Ibu? Nganti anak kecil Pak. Yo, anak kula nanti tangan. Bi, teng surga apa nih es krim bi? Enten-enten Pak es krim Pak. Ada Bapak Ibu yang ada. Wong ada dalilnya kok surat ini. Walakum fiha ma tashtahi anfusakum, kata Allah. Dan nanti di surga itu kamu mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Nih, sampai Ustaz Abdul Somad ditanya, Ustaz, nanti di surga ada rokok nggak Ustaz? Nih, ada, tapi nyumpetinnya rokok Pak. Guyon nanti ngono Pak. Tapi nanti di jannah masa cengudut Pak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa aqwabum mawdu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya. Ya ngeten iki Pak. Ya, gambaran keindahan jannah. Wa namariku masfufah, saya percepat, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Ya, jadi ada bantal-bantal, dipan-dipan, minuman-minuman, masya Allah. Wa zarabiyu mabthusah, dan permadani-permadani yang terhampar. Setiap ahlu surga itu raja Pak nanti. Setiap ahlu surga raja. Dan permadani-permadani yang terhampar. Cepat-cepat aja Bapak Ibu. Makanya setelah itu, nah ini kan gambaran jannah nih. Setelah Allah menggambarkan neraka, Allah gambarkan surga. Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan? Nah, fase ini atau ayat ini mulai Allah menjelaskan, mengajak manusia berpikir. Biasanya kan kalau diceritakan surga neraka yang raiman Pak, itu terus maidu Pak. Poizo. Sering sekali orang-orang yang tidak beriman mengatakan, mengomentari ustadz yang menjelaskan surga dan neraka. Ustadz ya rutang bu surga kok, cerita surga itu mandi gitu. Sering sekali seperti itu. Ini keimanan jamaah yang dimuliakan Allah. Kita belum tahu surga, wong belum tahu lebu surga Bang ya. Neraka nggih derek, tapi ini ayat Allah yang harus kita imani jamaah. Ini kabarnya dari Allah dan Rasulnya. Niku bentenipun al iman wal kafir. Nih, makanya kalau Anda tidak beriman dengan surga dan neraka, Allah kemudian ngajak berpikir, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Maka tidaklah mereka berpikir, memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan Bapak Ibu. Lah nanti kita lihat unta Pak. Unta itu Pak, hewan yang luar biasa loh Pak. Unta itu dia punya apa? Hidup di padang pasir. Padang pasir kan susah air Pak. Unta itu bisa menyimpan air yang banyak, yang bisa dia gunakan untuk bertahan berharian. Makanya kalau melewati padang pasir itu yang paling pas kendaraan saat itu memang unta. Unta itu bisa jualan panjang tanpa air, masya Allah. Kemudian nanti banyak sekali disebutkan dalam tafsir tentang
tentang unta, termasuk hewan-hewan Pak. Masya Allah, perhatikan Pak hewan-hewan itu. Burung Pak. Setiap hewan itu punya makanannya masing-masing Bapak Ibu. Bahkan burung